Rooney tuding ada pemain yang sengaja menghindar bermain bagi Manchester United. Manchester United mengalami masa-masa sulit pada musim kompetisi ini. Banyak pemain mereka yang tumbang karena mengalami cedera. Situasi tersebut menarik perhatian bagi ex-striker Manchester United yakni Wayne Rooney. Ia kemudian malah membuat komentar yang mengejutkan. Ia mengatakan di antara pemain yang cedera tersebut sebenarnya sudah ada yang bisa bermain lagi. Namun nyatanya pemain itu malah menghindar untuk bisa merumput bagi setan merah. Courtois usai comeback 3 laga 14 penyelamatan 0 kebobolan. Thibaut Courtois membantu Real Madrid menang clean sheet lagi dengan menggasak Alaves 5-0. Courtois tak butuh waktu lama untuk kembali ke performa terbaiknya. Courtois sukses mengemaskan 3 clean sheet dalam 3 penampilan usai comeback dari cedera panjang, dan Courtois tercatat melakukan total 14 penyelamatan termasuk 10 penyelamatan melawan Alaves. Mauricio Pochettino optimis antar Chelsea ke Eropa. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino yakin bisa mempersembahkan tiket ke kompetisi Eropa. Pochettino pun mengaku cukup puas dengan performa anak asuhnya sejak Januari 2024 yang lalu. The Blues akan bisa naik ke posisi yang ke-6 apabila mampu membawa pulang 3 poin dari Marcus Brighton dan Newcastle gagal menang melawan Manchester United. Rafael Varane resmi tinggalkan Manchester United di akhir musim. Berakhir sudah perjalanan dari Rafael Varane di Manchester United. Bek Prancis itu akan meninggalkan setan merah di akhir musim. Rafael Varane bergabung dengan Manchester United di tahun 2021 usai dibeli dari Real Madrid. Ia sudah bermain sebanyak 93 kali dan membuat 2 gol, termasuk memenangkan gelar Piala Liga Inggris di musim lalu. Mantan bek dari Real Madrid itu banyak diajar cedera sejak musim lalu. Alhasil ia banyak melewatkan pertandingan dan performanya naik turun di barisan belakangan setan merah. Martin Odegaard, pemain terbaik Liga Inggris musim ini. Martin Odegaard layak dipilih sebagai pemain terbaik IPL musim ini. Odegaard telah bermain sangat baik di level tinggi secara konsisten, dan ia layak diapresiasi meski Arsenal batal juara. Odegaard telah menyumbangkan 8 gol dan juga 8 assist dalam 34 laga di Premier League musim ini. Mungkin angkanya tidak begitu tinggi, tapi mereka yang melihat permainan dari Arsenal tahu betapa pentingnya kehadiran Odegaard di atas lapangan. Gary Neville, analisis dari Sky Sport, secara terbuka mengakui pentingnya peran dari Odegaard. Dia bahkan menyebut Odegaard sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim ini. Manchester City diambang juara. Manchester City selangkah lagi menuju juara usai berhasil menumbangkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0 dalam laga tunda pekan ke-34 Liga Inggris. City baru sukses memastikan kemenangan di babak kedua lewat 2 gol yang diborong oleh Erling Haaland. Dengan hasil ini, Manchester City dengan poin 88 berhak menggusur Arsenal dari puncak klasemen, sekaligus selangkah lagi bisa menjadi juara. Sementara itu Spurs terpaku di peringkat yang kelima dengan koleksi 63 poin dan telah dipastikan kekal ke Liga Champions musim depan. Gagal bendung Manchester City, Ange Postecoglou soroti mentalitas dari Tottenham. Ange Postecoglou mengungkapkan rasa frustasinya terhadap mentalitas Tottenham saat kekalahan mereka dari Manchester City dan kini menyindir kondisi klub yang sangat rapuh. Dan selesai pertandingan, Postecoglou mengungkapkan rasa frustasinya ketika ditanya apakah penampilan yang sebagian besar positif membuatnya yakin bahwa dasar untuk sebuah tim yang sukses sedang dibangun. Dua tumbal kemenangan Manchester City atas Spurs. Manchester City berhasil meraih kemenangan krusial atas Tottenham, namun kemenangan itu memakan korban Ian Henderson dan juga Kevin De Bruyne. Diketahui De Bruyne mengalami masalah pada pergelangan kaki setelah mendapatkan tackle dari Pape Matar Sarr. Sementara Henderson memiliki masalah dengan penglihatannya setelah bertabrakan dengan Christian Romero. Pep Guardiola puji Steven Ortega. Steven Ortega mengukir momen spesial saat Manchester City berjumpa dengan Tottenham. Bagi manajer Pep Guardiola, Ortega adalah salah satu yang terbaik pada situasi 1 lawan 1. Pada situasi unggul 1-0, Manchester City menerima serangan balik cepat dari Tottenham. Son Heung-min berlari cepat dibanding semua pemain dari Manchester City.
Namun kiper 31 tahun itu mampu memblok sepakan dari Son Heung-min. Ortega menjelaskan, "Saya akan bilang bagaimana tim adalah sebuah tim. Ortega menyelamatkan peluang itu. Jika tidak, Arsenal akan juara," ucap dari Pep Guardiola. Tottenham kalah, Aston Villa lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan Tottenham dari Manchester City membawa berkah untuk Aston Villa. Tim asuhan dari Unai Emery tersebut dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan dari Manchester City membuat Tottenham berjarak 5 poin dari Aston Villa yang berada di peringkat yang keempat. Dengan satu laga yang tersisa, Villa tidak mungkin terkejar lagi. Ini membuat Aston Villa kembali ke kompetisi top Eropa setelah 41 tahun. Mereka terakhir kali berlaga di kompetisi tersebut pada tahun 1983 saat bernama Piala Champions. Villa akan mendampingi Manchester City, Arsenal, dan juga Liverpool. Sementara Tottenham masih bisa mengamankan tiket ke Liga Eropa. Sergio Ramos bakal gabung klub yang bahkan belum terkenal. Sergio Ramos bakal gabung klub yang bahkan belum terkenal. Sergio Ramos kabarnya akan meninggalkan Sevilla di akhir musim. Selanjutnya, bek Spanyol itu disebut akan bergabung dengan klub yang bahkan belum terkenal. Menurut laporan The Athletic, Ramos kabarnya akan melanjutkan karirnya di Major League Soccer. Ia sedang bernegosiasi dengan San Diego FC. Meski belum ada deal, pembicaraan Sergio Ramos dan juga San Diego FC berjalan positif. Artinya ia berpeluang main di Amerika Serikat. San Diego FC baru didirikan pada tahun 2023 yang lalu. San Diego FC menjadi klub yang dihadiahi kesempatan untuk bisa bermain di MLS pada tahun 2025 saat kuota peserta kompetisi ditambah menjadi 30 tim. Brighton resmi perpanjang kontrak James Milner dan juga Danny Welbeck. Mantan pemain tim nasional Inggris yakni James Milner dan juga Danny Welbeck, keduanya telah resmi menandatangani kontrak baru bersama Brighton. Gelandang James Milner 38 tahun telah setuju perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Sementara penyerang 33 tahun Danny Welbeck telah menandatangani perpanjangan kontrak selama 2 tahun. AC Milan bidding mantan pelatih Al Ittihad untuk gantikan Pioli. Marcelo Gallardo menambah daftar panjang calon pelatih baru AC Milan di musim depan. Stefano Pioli diprediksi akan kuat dipecat oleh Rossoneri di musim panas nanti karena buruknya performa tim di musim ini. Beberapa nama pun kini sudah disiapkan oleh manajemen Rossoneri dan kabar terbaru menyebut raksasa Serie A tersebut tengah membidik Gallardo. Dilansir dari Football Italia, Dewan Direksi Milan sudah menemui Gallardo untuk mendiskusikan kemungkinan melatih AC Milan di musim depan. Mbappe segera datang, Presiden La Liga ngeri lihat skuad dari Real Madrid. Kylian Mbappe diprediksi akan bergabung dengan Real Madrid musim depan, dan Presiden La Liga yakni Javier Tebas memuji kekuatan dari Los Blancos. Ia menilai keberadaan Mbappe akan menambah kuat tim asuhan dari Carlo Ancelotti yang sudah diperkuat oleh Jude Bellingham dan juga Vini Junior. Di Real Madrid di tahun depan, dia menjadi salah satu yang terbaik di dunia, tetapi juga sudah ada nama Vini dan juga Bellingham, kata Javier Tebas saat diwawancarai oleh media Argentina. Barcelona berharap meraup 1,7 triliun rupiah dari Ronald Araujo. Barcelona mau memperkuat skuadnya di bursa transfer musim panas ini, dan salah satu syaratnya adalah Barcelona harus lebih dahulu jual pemain demi bisa mendapatkan modal belanja. Dilansir oleh Sport, beberapa pemain di tim utama Barcelona kabarnya dikorbankan, dan salah satunya adalah bek tengah Ronald Araujo. Barcelona akan melepas Ronald Araujo dengan harga yang tinggi, dan penawaran akan dibuka mulai harga 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Bos Brentford masuk dalam bursa calon pengganti dari Erik ten Hag. Pemilik baru Manchester United Ineos diperkirakan sedang mempertimbangkan kandidat yang akan menggantikan Erik ten Hag jika Manchester United jadi melepasnya di akhir musim nanti. Sebuah nama baru muncul bahwa Frank juga menjadi incaran bagi setan merah karena hal ini didasari oleh kepala Ineos yakni Sir Dave Brailsford yang merupakan pengagum lama dari sang pelatih. Namun Thomas Frank menegaskan bahwa ia bahagia dan betah di Brentford dan tidak berencana untuk meninggalkan klub asal London Barat tersebut dalam waktu yang dekat ini, bahkan jika Manchester United datang untuk memanggilnya.
Los Angeles FC umumkan transfer dari Oliver Giroud. Los Angeles FC telah mengumumkan Oliver Giroud sebagai rekrutan yang baru. Striker asal Prancis tersebut dikontrak sampai tahun 2025 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Giroud sudah menyatakan meninggalkan AC Milan di akhir musim ini. Hal itu disampaikan lewat sebuah video yang diunggah di media sosial. Los Angeles FC sebelumnya memboyong rekan Giroud di timnas Prancis yakni Hugo Lloris. Kiper berusia 37 tahun tersebut disebut-sebut menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan LAFC mendatangkan Oliver Giroud. Real Madrid dikabarkan akan melepas Luka Modric. Era dari Luka Modric di Real Madrid berakhir setelah 12 tahun. Menurut kabar yang beredar, Real Madrid telah memutuskan untuk melepas Modric setelah kontraknya habis. Dengan kepergian Modric, tagihan gaji pemain Real Madrid berkurang, dan hal tersebut akan membantu dalam perekrutan pemain yang baru. Seperti yang diketahui, Madrid diyakini akan mendatangkan Kylian Mbappe, yang kesepakatan transfernya dinilai sangat besar. Disebutkan pula bahwa Real Madrid akan menggelar perpisahan yang meriah untuk melepas Luka Modric. Cari defender baru, Liverpool incar bek kiri milik Brest. Hadirnya Arne Slot disebut-sebut akan menciptakan perubahan di skuad Liverpool. Ia diprediksi akan melakukan tambal sulam di tim tersebut dengan mendatangkan pemain baru di musim panas nanti. Beberapa spekulasi sudah bermunculan belakangan ini, dan kini ada kabar bahwa Liverpool berniat untuk bisa mendatangkan defender baru. Dilansir oleh Sportmail, Liverpool diklaim mengejar bek kiri Brest yakni Andre Logo. Bek berusia 22 tahun tersebut menjalani musim yang apik bersama Brest. Ia membantu timnya menempati peringkat 4 klasemen Ligue 1 Prancis dan berpeluang bermain di Liga Champions musim depan. Bayern Munchen buka opsi datangkan Bruno Fernandes. Bayern Munchen disebut akan melancarkan sebuah transfer sensasional untuk gelandang Manchester United yakni Bruno Fernandes yang dikabarkan tengah mengalami masa sulit di Old Trafford. Ada anggapan bahwa jajaran petinggi Setan Merah akan bersedia untuk melakukan penjualan karena mereka harus melego pemainnya untuk memenuhi persyaratan financial fair play dan memulai perombakan. Bavarian optimis bahwa Fernandes dapat didatangkan di musim panas ini karena dia tidak sesuai dengan profil skuad Manchester United yang sedang mengalami pembangunan.